Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar pada pagi hari ini? Saya berdoa kita semuanya tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan ya. Kita tetap menikmati segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, mari sejenak kita menyediakan waktu untuk sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Serta kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Pada pagi hari ini kami datang kembali dalam hadirat-Mu Bapa di surga. Kami menaikkan pujian serta pengucapan syukur kami. Kami kembali bersyukur buat hari yang Kau beri. Pada pagi hari ini ya Allah, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Ini doa kami yang kami alaskan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita berkata amin. Mari kita buka kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai ayat 49. Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Firman Tuhan menuliskan demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu. Rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, adalah kuat karena taat. Ada sebuah ilustrasi ya yang disampaikan oleh Yesus untuk menjelaskan maksudnya. Yesus berkata bahwa ada dua orang yang hendak membangun rumah. Ya. Orang yang pertama ini disebut sebagai orang bijak. Itu ditulis di dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Lukas dan Matius melihat dan menuliskan tentang perkataan Yesus ini, di mana Yesus mengajar dengan perumpamaan tentang dua orang yang lagi membangun rumah. Ya, ini adalah hal yang penting kita mesti perhatikan. This is a POV. Ini adalah point of vision. Ini adalah sesuatu yang mesti kita perhatikan dalam hidup kita. Dua orang yang lagi membangun rumah. Orang yang pertama ini adalah orang yang pandai. Kenapa dikatakan pandai? Karena begini, dia membangun rumah dengan memperhatikan pondasi. Dan dia membangun rumahnya dengan di atas atau dengan memakai batu sebagai pondasinya. Tetapi ada orang yang kedua. Ini disebut sebagai orang bodoh atau orang goblok gitu ya. Kenapa dikatakan bodoh? Karena begini, dia
membangun rumah yang megah. Dia memperhatikan setiap detil demi detil, detil dari rumahnya, sampai hal-hal yang ada di sudut sekalipun. Dan rumahnya begitu cantik karena menggunakan bahan-bahan yang cantik. Tetapi sayangnya, dia tidak memperhatikan pondasinya. Dia membangunnya di atas dasar tanah yang labil. Kalau Matius memakai kata di atas dasar pasir. Jadi pasir atau tanah ini tidak teguh. Dia mudah mencair, fragile begitu. Tidak teguh. Dan ketika musibah datang, ketika bencana alam datang, nah rumah yang dibangun di atas dasar batu dia tetap kokoh karena dasarnya kokoh. Sedangkan yang dibangun di atas dasar atau pondasi tanah atau pasir itu akan mudah roboh. Karena apa? Karena pasir atau tanah itu mudah terurai, berbeda dengan batu. Batu dia lebih keras, lebih kokoh. Nah, ilustrasi ini disampaikan oleh Yesus dengan maksud dia mau mengajarkan tentang hidup di dalam ketaatan. Amin. Injil mengajarkan kita melalui ilustrasi dua orang yang hendak membangun rumah. Yang pertama di atas dasar batu dan yang kedua di atas dasar tanah atau pasir. Ini Injil mengajarkan kita tentang hidup kita kuat kalau kita taat. Hidup kita kuat karena kita taat. Ketaatan kepada Injil ini yang membuat hidup kita kuat. Kita menjadi orang yang berprinsip dalam hidup ini. Kita tidak mudah dibelokkan. Kita tidak pelangap-pelongo, Bapak Ibu yang terkasih ya. Bahkan Yesus berkata di dalam ayat 46 begini. Percuma engkau berseru kepadaku Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, segala aktivitas religi kita itu tidak memiliki arti apa-apa kalau tanpa disertai ketaatan. Percuma engkau datang beribadah, percuma engkau aktif melayani, percuma engkau aktif memberikan persembahan kalau engkau melakukannya karena terpaksa. Percuma setiap kegiatan keagamawianmu kalau engkau melakukannya dengan maksud lain dan bukan dengan maksud ketaatan. Semuanya percuma. Bapak Ibu yang terkasih ya. Mari kita back to Bible, back to gospel. Kita kembali kepada pengajaran Injil. Dan saat ini kita diajarkan bahwa kita kuat karena kita taat. Saudara mau kuat dalam hidup ini berprinsip, tidak mudah diombang-ambingkan atau dibelokkan. Kuncinya adalah taat. Taat kalau dibalik-balik tetap taat. Dibaca dari kanan kiri ke kanan, kanan ke kiri tetap taat. Ini modal penting, ini pondasi yang paling dasar dalam hidup kita, Bapak Ibu yang terkasih. Pondasi iman kekristenan itu bukan karunia, bukan. Jangan pernah kau membangun imanmu di atas dasar karunia roh. Pondasi iman kekristenan bukan bahasa roh. Pondasi iman kekristenan bukan nubuatan, bukan. Amin. Terkadang kita mendasari iman kita di atas dasar nubuat. Kita menunggu-nunggu apa yang diucapkan oleh orang yang kita anggap diurapi sebagai suara Tuhan. Wow.
kita hidup dalam tuntunan nubuatan. Nubuatan yang bukan berasal dari firman Tuhan, tapi nubuatan hanya berasal dari orang-orang yang membodohi kita dengan nubuat demi nubuatnya. Kalau kita melihat sejarah gereja, ya Bapak Ibu yang terkasih, ada saja dari periode demi periode orang-orang yang memakai nubuatan sebagai dasar imannya, sebagai penuntun langkah kehidupannya. Kalau pada zaman, pada awal-awal abad-abad pertama, abad pertengahan lah, abad pertengahan ada muncul satu aliran yang bernama Montanisme. Montanisme ini adalah salah satu bidat yang didirikan oleh Montanus. Para pengikutnya menjadikan ucapan Montanus sebagai firman Allah, sebagai nubuatan. Ini sesat Bapak Ibu yang terkasih. Dan kalau kita melihat di zaman modern ini, ada juga orang kayak begitu. Menjadikan pemimpin rohaninya, orang yang mereka anggap sebagai bapak rohaninya, sebagai nabi begitu ya. Apa yang diucapkannya dianggap sebagai firman Allah. Ini salah besar. Sebagai hamba Allah saya ingin berkata bahwa kita mesti kembali kepada Injil, back to the gospel. Bangun pondasi hidupmu di atas dasar Injil. Amin. Bangun pondasi imanmu di atas dasar kebenaran firman. Dengan cara apa? Engkau baca firman, engkau dengarkan firman, dan engkau lakukan. Nah, ini pesan Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita kembali kepada Injil dan kita hidup di dalam ketaatan. Taat melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati ya Allah setiap orang yang percaya, yang mendengarkan program ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.